Pengertian dari kemonotonan. Kemonotonan atau monoton adalah sifat suatu fungsi yang selalu meningkat atau selalu menurun pada suatu interval. Ada dua jenis kemonotonan. Yang pertama, fungsi monoton naik atau increasing. Jika x1 lebih kecil daripada x2, maka fx1 sama dengan lebih kecil dari fx2. Fungsi monoton turun, decreasing. Jika x1 lebih kecil dari x2, maka x1 sama dengan lebih besar dari fx2. Kemonotonan digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi dan menentukan apakah fungsi tersebut meningkat atau menurun pada suatu interval. Selanjutnya ada turunan pertama. Turunan pertama atau first derivative dalam kalkulus adalah konsep yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Notasi turunan pertama adalah fx atau df per dx. Turunan pertama dapat diinterpretasikan sebagai 1. Laju perubahan fungsi fx terhadap x, kemiringan garis singgung kurva fx pada titik x. 3. Kecepatan perubahan fungsi fx pada titik x. Di sini ada titik kritis atau titik stasioner. Pengertian titik kritis atau titik stasioner adalah titik pada suatu fungsi di mana turunan pertama f aksen x sama dengan 0, atau turunan pertama tidak terdefinisi. Selama titiknya berada di domain fungsi, titik kritis biasanya digunakan untuk menentukan maksimum lokal, menentukan minimum lokal, dan menentukan titik belok, inflection point, dengan cara tambahan. Selanjutnya, cara menentukan titik kritis. Pertama, cari turunan pertama fungsi f aksen x. Kedua, setarakan f aksen x sama dengan 0 dan cari nilai x-nya. Ketiga, setarakan f aksen x sama dengan 0 dan cari nilai x. Yang keempat, untuk mengetahui apakah titik itu maksimum atau minimum, gunakan turunan kedua atau analisis naik turun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum lokal. Nilai maksimum lokal adalah titik paling tinggi di sekitar daerah itu. Jika kita melihat titik X sama dengan A, maka nilai FA lebih besar daripada nilai-nilai fungsi di titik-titik yang dekat dengan A. Sedangkan nilai minimum lokal adalah titik paling rendah di sekitar daerah itu. Jika kita melihat titik X sama dengan A, maka nilai FA lebih kecil daripada nilai-nilai fungsi di titik-titik yang dekat dengan A. Jadi intinya nilai maksimum itu titik yang paling tinggi, sedangkan nilai minimum itu titik yang paling rendah. Selanjutnya, untuk mengetahui titik ekstrim, nilai maksimum atau minimum lokal, kita bisa melihat perubahan kemonotonan fungsi, yaitu perubahan dari naik turun atau sebaliknya. Jika fungsi berubah dari naik hingga ke turun, maka terdapat nilai maksimum lokal. Sedangkan jika fungsinya itu berubah dari turun ke naik di titik perubahan itu, maka terdapat nilai minimum lokal. Terus, kita ke analisis melalui turunan. Nah, kemonotonan itu ditentukan dengan turunan pertama, atau yang biasa kita sebut f aksen x. Aturannya itu, yang pertama, jika f aksen x lebih besar daripada 0, maka fungsinya naik. Sedangkan jika f aksen x-nya itu lebih kecil daripada 0, maka fungsinya turun. Nah, untuk mencari titik kritisnya adalah titik saat f aksennya itu sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Nilai maksimum lokal itu terjadi saat f aksen x-nya itu berubah dari positif hingga ke negatif. Sebaliknya, jika kita mencari minimum lokal, terjadinya pada f aksen x-nya itu berubah dari negatif hingga ke positif. Selanjutnya di sini ada contohnya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 2. Kita turunkan, terus kita tulis di sini f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 6x. Kemudian kita faktorkan 3x sama x min 2.
Nah, untuk mencari titik kritis, yang turunan tadi disama dengan 0, jadi f aksen x sama dengan 0. Jadi kita dapat x-nya 2 dan x-nya 0. Kemudian kita membuat tabel kemonotonan. Di sini ada intervalnya x lebih kecil daripada 0, maka tandanya f aksen x lebih besar daripada 0. Kemudian sifatnya naik. Terus yang kedua ada x lebih kecil daripada 0, x lebih kecil daripada 2. Tandanya f aksen x lebih kecil daripada 0, sifatnya turun. Terus yang ketiga ada x lebih besar daripada 2. Maka tandanya f aksen x lebih besar daripada 0, maka sifatnya juga naik. Jadi kalau nilai maksimum itu dari naik ke turun, kalau nilai minimum itu dari turun ke naik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tabel tanda turunan pertama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu fungsi naik atau turun di suatu interval. Di sini ada contoh tabelnya, ada komponen interval, uji nilai, tanda turunan pertama, dan kesimpulan atau sifat. Nah, yang interval ini, cara mencarinya adalah dengan kita mencari titik kritis, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita dapat satu titik kritis, itu ada 2 interval. Kalau kita mendapatkan 2 titik kritis, maka ada 3 interval, dan seterusnya. Selanjutnya, di uji nilai ini, itu merupakan angka apapun yang berada di dalam interval tersebut. Kemudian tanda turunan pertama di sini itu merupakan hasil dari turunan pertama positif atau negatifnya yang menunjukkan perilaku fungsi pada interval tersebut, naik atau turunnya. Kalau turunan pertamanya itu positif atau lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Kalau tanda turunan pertamanya itu negatif atau lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya, di sini kita punya fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Langkah pertamanya yaitu kita turunkan terlebih dahulu fungsinya dengan menggunakan turunan pertama yang dienolkan, atau ini merupakan titik stasioner untuk mencari titik kritis. Nah, fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 jika kita turunkan akan menghasilkan 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dengan cara mengeluarkan faktor 3. 3 dikeluarkan, lalu dibagi ke 12, dibagi ke 9 menghasilkan x kuadrat min 4x plus 3. Lalu selanjutnya kita faktorkan kuadrat yang ada di dalam kurung menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita dapatkan titik kritis ketika f aksen x sama dengan 0, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Dua titik ini akan membagi garis bilangan menjadi 3 interval, yaitu negatif tak hingga sampai 1, 1 sampai 3, dan 3 sampai positif tak hingga. Selanjutnya, kita buat tabel tanda. Pada setiap interval, kita pilih satu nilai uji. Misalnya, untuk interval negatif tak hingga sampai 1, kita pilih nilai ujinya itu min 1. Lalu kita uji ke sini dengan x-nya diganti menjadi min 1. Min 1 dikurang 1 itu negatif, min 1 dikurang 3 itu juga negatif. Negatif dikali negatif itu menghasilkan positif, maka interval negatif tak hingga sampai 1 itu positif. Dari interval 1 sampai 3 kita memilih angka di tengah-tengah di antara 1 dan 3, yaitu angka 2. Lalu kita uji ke sini lagi. Satu faktor ini positif dan satu faktor ini negatif ketika diuji, maka hasil intervalnya itu bernilai negatif. Kemudian interval 3 sampai positif tak hingga kita mengambil nilai uji 4. Lalu kita uji ke sini, menghasilkan faktor yang ini itu positif, faktor yang ini positif ketika diuji, maka hasil intervalnya itu positif. Nah, dari situ
dapat diketahui tanda dari f aksen x-nya. Untuk interval ini, negatif tak hingga sampai 1 itu positif atau lebih besar dari 0, lalu interval 1 sampai 3 itu negatif atau lebih kecil dari 0, dan interval 3 sampai positif tak hingga itu positif atau lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya, kalau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, maka fungsi naik. Kalau lebih kecil dari 0 itu fungsi turun, dan kalau lebih besar dari 0 itu fungsinya naik. Nah, jadi dari tabel tanda ini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi naik pada interval negatif tak hingga sampai 1 dan interval 3 sampai positif tak hingga. Kemudian fungsi turun pada interval 1 sampai 3. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kecekungan. Apa sih yang dimaksud dengan kecekungan? Kecekungan merupakan suatu fungsi f(x) pada suatu interval adalah sifat fungsi yang menggambarkan bentuk kurva fungsi tersebut. Fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas pada interval i jika f2 aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x di i. Yang kedua dicekung ke bawah pada interval i jika f2 aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x di i. Nah, kecekungan fungsi dapat digunakan untuk menentukan titik infleksi, yaitu titik di mana kecekungan fungsi berubah. Setelah kita mengetahui apa itu kecekungan, kita masuk pada materi turunan kedua. Turunan kedua merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur laju perubahan dari turunan pertama suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Notasi turunan kedua merupakan f(2 aksen x) atau d kuadrat f per dx kuadrat. Turunan kedua dapat diinterpretasikan sebagai laju perubahan dari laju perubahan fungsi f(x) terhadap x, kemiringan garis singgung kurva turunan pertama f aksen x pada titik x, percepatan perubahan fungsi f(x) pada titik x, dan yang terakhir ukuran kecekungan kurva f(x) pada titik x. Rumus turunan kedua yaitu f2 aksen x sama dengan limit h menuju 0 f aksen x plus h min f aksen x per h, atau dapat juga ditulis sebagai f2 aksen x sama dengan d per dx d atau df per dx. Nah, turunan kedua digunakan untuk menentukan kecekungan kurva f(x), menentukan titik infleksi atau titik perubahan kecekungan, menganalisis perilaku fungsi f(x) pada titik-titik kritis. Di sini ada contoh singkat, yaitu jika f(x) sama dengan x3, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat, f2 aksen x sama dengan 6x. Selanjutnya, kita akan membahas tabel lagi, namun kali ini merupakan tabel tanda turunan kedua yang digunakan untuk menentukan kecekungan suatu fungsi serta jenis titik stasioner. Bentuk tabelnya itu masih sama seperti di tabel tanda turunan pertama yang sebelumnya. Hanya saja di sini menggunakan turunan kedua atau diturunkan 2 kali. Jadi, kalau yang tadi itu turunan pertama, kalau yang ini turunan kedua. Kalau turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut itu cekung ke atas. Kalau turunannya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka fungsi tersebut akan cekung ke bawah. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini kita masih menggunakan contoh soal dari turunan tabel tanda turunan pertama yang sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Nah, langkah pertamanya kita turunkan pertama dulu, lalu kita turunkan kedua kalinya. Turunan pertamanya itu kan tadi sudah diturunkan, yaitu hasilnya 3x kuadrat min 12x plus 9. Lalu turunan keduanya yaitu 6x min 12. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita nolkan turunan keduanya untuk mencari titik kritis yang akan membuat interval. Nah, di sini 6x min 12 sama dengan 0. Hasilnya yaitu x sama dengan 2. Kita dapatkan berarti titik kritisnya itu 2. Kalau titik kritisnya 1 berarti ini menghasilkan 2 interval, yaitu sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini itu negatif, intervalnya itu negatif tak hingga sampai 2. Sebelah sini itu intervalnya 2 sampai positif tak hingga. Ini ya. Nah, kemudian kita seperti biasa, seperti sebelumnya sama, kita uji nilainya dengan memilih angka
yang ada di interval untuk menguji tanda turunan. Di sini untuk interval negatif tak hingga sampai 2 itu kita menggunakan misalnya min 1. Kita substitusikan ke fungsi yang ini, maka jadinya 6 dikali min 1 itu min 6 dikurang 12, hasilnya negatif. Maka interval negatif tak hingga sampai 2 itu negatif, yang artinya lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita uji nilai dari interval 2 sampai positif tak hingga dengan misalnya di sini angka 3. Kita substitusikan ke sini, 6 dikali 3 18 dikurangi 12. Itu hasil positif. Maka interval 2 sampai positif tak hingga itu hasil positif yang merupakan lebih besar dari 0. Karena fungsinya lebih besar dari 0, maka intervalnya berarti cekung ke atas, dan yang tadi karena fungsinya karena tanda turunan dari turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka intervalnya itu cekung ke bawah. Jadi, kesimpulan akhirnya, fungsi itu cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga sampai 2, kemudian fungsi cekung ke atas pada interval 2 sampai positif tak hingga. Maksimum dan minimum pada kecekungan. Kecekungan menentukan apakah titik kritis di mana turunan pertama sama dengan 0 adalah maksimum dan minimum lokal. Jika grafik fungsi ke bawah, maka turunan kedua kurang dari 0. Titik kritis tersebut disebut maksimum lokal, sedangkan jika grafik cekung ke atas, turunan keduanya lebih dari 0, maka titik kritis tersebut dinamakan minimum lokal. Kecekungan memberikan informasi visual berupa bentuk U atau U kebalik tentang perilaku fungsi di sekitar titik stasioner tersebut, membantu mengidentifikasi nilai tertinggi maksimum atau terendah minimum lokal. Materi selanjutnya yaitu ada titik belok. Titik belok adalah titik pada kurva suatu fungsi di mana terjadi perubahan kecekungan, yaitu dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Titik ini juga dapat diartikan sebagai titik di mana laju perubahan kemiringan atau gradien berubah arah dari naik menjadi turun atau sebaliknya. Perhatikan pada gambar di samping, terdapat kurva perubahan kecekungan dari yang turun menjadi naik dan dari yang naik menjadi turun. Nah, pada perubahan itu terdapat titik belok, di mana titik belok itu terjadi di X sama dengan C ketika turunan kedua C sama dengan 0. Contohnya itu diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat tambah 3. Tentukan apakah fungsi tersebut memiliki titik belok. Jika ada, tentukan letaknya. Yang pertama itu kita harus menurunkan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya yaitu kita dapat 4x pangkat 3 dikurang 8x. Turunan keduanya kita dapat 12x kuadrat dikurang 8. Setelah itu kita cari koordinat titik beloknya. Titik belok itu terjadi ketika turunan kedua sama dengan 0, jadi kita masukkan turunan kedua sama dengan 0. 12x kuadrat sama dengan dikurang 8 sama dengan 0. 12x kuadrat sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 8 per 12. Kita sederhanakan jadi 2/3. Jadi x nya itu hasilnya plus minus akar 2/3. Selanjutnya kita cek perubahannya.
itu min akar 2/3 sama akar 2/3 kita masukkan ke turunan kedua. Jika dicek hasilnya, perubahannya di sebelah kiri min akar 2/3 itu positif dan di sebelah kanan min akar 2/3 itu negatif dan di sebelah kanan akar 2/3 itu adalah positif. Setelah cek perubahan, kita tentukan titik beloknya. Kita masukkan kandidat titik belok ke dalam fungsi pertama, yaitu x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat tambah 3. Karena tadi kita dapat dua jawaban plus minus akar 2/3, jadi kita cari satu-satu. Untuk f akar 2/3 sama dengan akar 2/3 dipangkatkan 4 dikurang 4 akar 2/3 dipangkatkan 2 tambah 3 supaya hilang akarnya, jadi kita hilangkan juga pangkatnya, jadi 2/3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2/3 tambah 3. Kita jumlah semuanya, jadi 4/9 dikurang 8/3 ditambah 3. Terus kita samakan penyebutnya, jadi 4/9 dikurang 24/9 ditambah 27/9, hasilnya 7/9. Dan untuk f sama dengan min akar 2/3 itu hasilnya sama, karena kalau kita kuadratkan min, hasilnya juga pasti akan positif, jadi hasilnya 7/9. Maka letak perubahannya itu terjadi pada min akar 2/3, 7/9 atau akar 2/3, 7/9. Selanjutnya contoh soal kemonotonan dan kecekungan. Jadi di sini fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min x pangkat 3. Untuk mencari kemonotonan, kita harus menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Jika turunan pertama lebih besar dari 0, maka monoton naik. Jika lebih kecil dari 0, maka monoton turun. Jadi turunan pertama dari fungsi tersebut adalah x pangkat 3 min 3x pangkat 2. Dan x pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Langsung aja buat garis bilangan dan masukin angka 0 dan 3. Nah, untuk menguji tanda, kita ambil antara 0 dan 3 adalah 1, negatif, dan di sebelah kiri 0 adalah min 1, negatif juga, dan di sebelah kanan 3 adalah 4, positif. Dan sekarang kita tahu bahwa f monoton naik pada interval 3 sampai tak hingga dan f monoton turun di interval min tak hingga sampai 3. Selanjutnya kecekungan, yaitu memakai turunan kedua. Jika turunan kedua lebih besar dari 0, maka cekung ke atas, dan jika lebih kecil dari 0, maka cekung ke bawah. Jadi turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 3x pangkat 2 min 6x. Nilai pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan dan masukkan angka 0 dan 2, lalu uji tanda dengan memasukkan angka 1 di antara 0 dan 2 yang bernilai negatif, dan angka di sebelah kiri 0 adalah min 1 bernilai positif, di sebelah kanan 2 adalah 3 yang bernilai positif juga. Jadi f cekung ke atas pada interval min tak hingga sampai 0 atau 2 sampai tak hingga, dan f cekung ke bawah di interval 0 sampai 2.
Lalu substitusi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 pada fungsi yang pertama atau pada fungsi fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 min X pangkat 3. Pada f0 hasilnya adalah 0 dan pada f2 hasilnya adalah min 4. Jadi titik belok terjadi di titik 0,0 dan 2 minus 4.